Pekerjaan sebagai jasa penagih utang atau debt collector kerap menimbulkan kontroversi. Pasalnya dalam menjalankan tugasnya, debt collector acap kali menggunakan cara tidak menyenangkan, bahkan berujung kekerasan. Pada semester 1 2022, Otoritas Jasa Keuangan menerima sebanyak 8.771 pengaduan dari konsumen, di mana mayoritas pengaduan terkait perilaku petugas penagihan yang kasar dan melakukan kekerasan fisik. Kalau tahun 2022 ya, itu kurang lebih 81.000. Kalau 2023 dari Januari sampai Februari ini ya, itu sekitar 10 ribuan. Cukup banyak sebenarnya. Ya, tapi tentu kita nggak tahu sebenarnya, karena kan seringkali kadang-kadang gini juga, orang udah nggak bayar, sudah wan prestasi, ketika didatengin ya maunya juga nggak mau nyerahkan gitu ya. Nah, ketika ditarik, apalagi ditariknya di depan orang banyak, pasti malu lah gitu. Aksi premanisme yang dilakukan debt collector saat menjalankan tugasnya masih terekam jelas di ingatan Tatang. Tak hanya kehilangan mobil yang telah dicicilnya selama 3,5 tahun, kejadian 2 tahun silam tersebut juga menyisakan trauma bagi Tatang. Trauma psikiater itu semua pasti ada. Rasa ketakutan itu pasti ada. Kalau dibilang sampai saat ini, takutnya ya kita seperti kayak mau dibunuh seperti kemarin kan, ditarik lehernya, dicekek, itu kan udah sangat takut sebenarnya kita ya. Apalagi dengan badannya yang besar-besar, ya kan, dia nggak sendiri tapi beramai-ramai gitu. Itu yang sangat saya takutkan. Tatang harus berurusan dengan debt collector lantaran telah menunggak cicilan mobil selama 3 bulan. Kala itu kondisi pandemi COVID-19 membuat keuangan Tatang tidak stabil. Lat bayar itu karena kan kita kan COVID ya. Ya COVID udah itu kan pas dari pihak leasing juga dia bilang ada penangguhan pembayaran, maka kita mau ikut penangguhan pembayaran seperti ini nggak? Saya bilang ayo ikut, ya ikutin dari teman pihak leasing. Meski sudah mengikuti aturan pihak leasing soal penangguhan cicilan, namun Tatang justru menerima teror dan fitnah dari debt collector. Bukan tidak hanya itu, dari WhatsApp juga iya, dan menyebarkan di media sosial juga, karena saya sudah melakukan penggelapan kendaraan, penggelapan kendaraan. Usai meneror dan mempermalukan Tatang di sosial media, sejumlah debt collector juga mendatangi rumah Tatang. Pada saat itu memang pernah ditunggu di depan, nggak sendiri, tapi dia beramai-ramai, nggak lebih dari 4 orang, 5 orang. Puncaknya, sejumlah debt collector bertindak anarkis dengan memasuki rumah Tatang tanpa izin. Dia datang ke rumah berkali-kali pada saat rumah kosong. Ya kan? Saat rumah kosong dia tidak sendiri tapi bertiga, kadang berempat. Dia mau masuk ke rumah saya ini, dia nggak yang masuk, tapi udah saya tutup pagar. Saya gembok, langsung dia tarik baju saya dicekek, saya diteriakin maling. Kepada kami, Tatang menunjukkan sejumlah kerusakan pada rumahnya. Ini sudah hancur, jebol itu. Jadi dipatahkan sama debt collector, ditendang hancur. Ini hancur nih, gagangnya sebenarnya udah kita perbaiki nih. Ini debt collector nih, ulahnya debt collector nih. Ini ulahnya debt collector nih, hancur semua sama debt collector. Ini ulahnya debt collector yang hancurin rumah saya nih. Rumah saya dijebol, dihancurin, ditendang. Enggak, ini yang ditendang, dihancurin. Makanya saya ini rusak nih pintu saya. Ini juga ulahnya debt collector sampai hancur seperti ini. Tadinya bisa kami hancur, saya nempel, ini juga hancur oleh debt collector. Parah ini lah, dibuka semua. Ini baru atau gimana? Sudah diganti Pak? Ini sudah diganti, belum diganti nih. Ini belum diganti? Nah, ini tadinya baru, udah dihancurkan sama debt collector. Oh gitu. Ini debt collector, masih plastik. Di pintu, terus lemari. Oh lemarinya gini? Ya, lemari ini dijebol sama debt collector. Diacak-acak. Lemari ini? Ya, ini dikunci tapi diacak-acak sama debt collector. Jadi dijebol sama debt collector. Jebolnya gimana? Ditarik sama dia, ini kan patah. Oh ini patah gini ya? Tapi Anda kebuka? Kebuka semua udah. Boleh masuk, boleh buka? Silakan, Kak. Oh baju ya? Dia mengambil
baju-baju semua diacak-acak. Di sini ada TV 43 in, ya kan? Terus ada alat internet semua seperti wifi, semua ada di sini semua, STB semua. TV ditendang pecah, letak gitu ya. Terus termasuk kabel-kabel itu dipotong sama dia, terus alat internet itu dibawa semua. Di sini tuh serba berantakan semua. Gitu. Jadi yang dibawa kabel internet sama wifi. Iya. TV-nya malah dihancurin. Iya. Terus tapi tadi itu rumah kosong nggak bisa. Kosong, nggak ada siapa-siapa kosong. Dia loncat pagar, karena pagarnya itu kan dikunci di gembok. Gitu. Terus ada lagi nggak Mas? Nggak ada. Udah. Cuman ini aja sampai sini dah. Jasa penagih utang sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Dalam proses penagihan, debt collector dilarang menggunakan kekerasan. Jika hal tersebut dilakukan, debt collector dapat dikenakan sanksi hukum pidana. Ketika dia melakukan kekerasan, cara penagihannya dengan kekerasan, itu yang kemudian bergeser persoalannya menjadi perbuatan pidana. Apakah itu ngancam, apakah itu menganiaya, apakah itu mengambil paksa barang orang umpamanya ya, atau mendobrak rumah, itu cara-cara yang seperti itu adalah sudah masuk ke ranah pidana. Semua teror yang diterima Tatang berakhir ketika para debt collector berhasil mengambil paksa kendaraan miliknya. Dalam perjalanan ke Bekasi ke arah Kalimalang, saya tiba-tiba dihadang oleh pihak debt collector. Itu kurang lebih dari 5 orang. Ya udah, nggak apa-apa ya, bawa aja. Silahkan. Mengikhlaskan. Menurut salah satu debt collector yang ditemui tim iNewsFile, kekerasan sengaja digunakan agar target mau membayar utangnya. Memang nomor satu, itu uang harus kembali, nasabahnya harus bayar. Nah, kalau yang saya jalani selama ini sih paling memberi ya bahasa orang sih mungkin nggak enak ya, ketidaknyamanan aja. Kan orang tiap orang ada macam-macam nih, yang didatengin doang nggak nyaman. Ya. Selain itu, ada sejumlah debt collector ilegal yang tidak menerima gaji jika si pemilik utang mangkir atau gagal bayar. Yang memang nggak ada gaji bulanan. Iya, karena dia ya itulah, biar bagaimana cara dapat uang, ya nasabahnya harus bayar sama dia. Kalau nasabahnya nggak bayar, dia nggak dapat duit dong. Buang-buang bensin. Kalau dia nongkrong, rokok, ngopi gitu kan, ya buang-buang uang di lapangan. Tapi nasabah nggak bayar, ya bisa naik darah juga dong. Dalam proses penagihan, debt collector wajib disertakan dokumen berupa kartu identitas, sertifikat profesi dari lembaga resmi, surat tugas dari perusahaan pembiayaan, bukti debitur, wan prestasi, dan bukti jaminan fidusia. Selain itu, debt collector dalam menjalankan proses penagihan dilarang keras melakukan 3 hal, mulai dari mengancam, melakukan tindakan kekerasan yang bersifat mempermalukan, dan memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal. Apabila juga tetap diulangi gitu, eksesif, kita tentu di dalam ketentuan OJK bisa memberikan sanksi dari mulai peringatan tertulis sampai pencabutan izin.